Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summal Fatihah ila arwahi jami'il awliya wasyuhada wassalihin khususan ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashfur Anwar Al-Banjari wa Syekh Ahmad Mughni bin Ismail wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani summal Fatih ila arwahi abaina wa ummahatina khususan ila ruhi abina Zaimi bin Jahmad summal Fatih ila hadrati syekhina wa murabbina Asy-Syaikh Muhammad Bahid bin Ahmad bin Ismail annallahu al-karim yu'li darajatin fil jannah wa anfa'na wa dzurriyyatana wa ahbabana bi ulumihim wa asrarihim bisin nabi wa alin nabi bisin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah kembali mengumpulkan kita. Harapan kita semoga nanti di akhirat Allah juga akan mengumpulkan kita seperti ini beserta orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, pada malam Rabu yang lalu sudah kita jelaskan nama Allah yang keempat, yaitu Al-Malik. Nah, sekarang kita masih melanjutkan kajian nama Allah yang keempat, Al-Malik. Para jamaah rahimakumullah, berkata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ada lagi, kata beliau, rahasia yang tersembunyi pada urutan yang keempat ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik. Al-Malik adalah raja atau pemimpin yang dipatuhi dan ditaati. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, wajib patuh taat terhadap pemimpin kita. Siapapun yang memimpin kita, selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah, syariat agama kita, maka kita punya kewajiban untuk mentaati apa yang sudah diatur oleh pemimpin kita, baik dari
pemimpin yang bawah, RT, kemudian RW, kan? Lebih tinggi lagi lurah atau kepala desa, kan? Camat, wali kota, bupati, gubernur, terus sampai ke presiden kita. Nah, kalau aturan-aturan atau undang-undang yang mereka buat tidak bertentangan dengan syariat agama, maka kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat wajib tunduk, wajib mematuhinya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul, dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Makanya kita sebagai rakyat itu ketika dalam suasana pemilihan, baik itu mulai dari pemilihan yang tingkat rendah kan sampai tingkat yang tertinggi, nah, kita harus memilih di antara sekian calon itu yang terbaik. Kenapa sebabnya? Kita tidak boleh memilih pemimpin sembarangan, walaupun meskipun yang mencalonkan diri itu adalah keluarga kita sendiri. Tetapi kalau dipandang dari kasat mata kita, kalau beliau yang memimpin nanti timbul hal-hal yang negatif, maka kita tidak boleh memilih dia, sekalipun keluarga kita, sekalipun sahabat kita. Jadi kita pilih orang-orang yang mereka seandainya nanti terpilih akan mengayomi orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Ini jangan sampai nanti ketika mereka memimpin, nah kita rakyat di bawah menjadi tertindas. Nah, ini kenapa? Karena yang memimpin ini mereka lebih mementingkan pribadi mereka, lebih mementingkan kelompok mereka dan sebagainya. Nah, ini karena kita ini maaf, kadang-kadang ketika memimpin itu ada istilah mumpung aku memimpin. Nah, ini benar. Jadi dia berbuat sekehendak dia. Nah, dia tidak memikirkan rakyat-rakyat yang memilihnya. Tapi kadang-kadang salah kita sendiri sebagai rakyat, ketika kita memilih ada calon-calon umpama yang menyodorkan janji-janji manis kepada kita. Nah, kita sudah percaya dengan janji-janji mereka. Apalagi ketika ada serangan fajar. Paham? Karena ini biasanya waktu fajar serangan ini terjadi kan? Nah, itu tengah malam ada orang ngetuk pintu kita. Nah, tolong, nih diberi amplop kan? Nah, ada gambar, ada nomor. Nah, di bawahnya ada warna biru. Berapa warna biru? 50.000. Nah, dengan 50.000 kita sudah tergiur. Sehingga apa? Kita tidak lagi memikirkan 5 tahun ke depan kalau orang yang menyodorkan duit ini memimpin kita. Jadi kalau memang beliau dia itu bagus, kita lihat, kita seleksi dari keturunannya, dari nasabnya, orang tuanya, kakeknya, datuknya sampai ke atas adalah orang-orang baik, dan dia pun di mata masyarakat orang baik, maka boleh kita memilih dia, tapi bukan karena isi amplopnya. Bukan karena isi amplopnya. Kenapa? Karena dia memang berhak untuk dipilih. Kita ini kadang-kadang berjalan sekian tahun, ternyata kita yang memilih ini banyak masalah disebabkan oleh pemimpin yang kita pilih. Nah, baru kita merasa
yang isi amplop 50.000 dahulu lah habis ge. Benar ya? Lah habis ge. Nah, itu siapa yang salah? Nah, kita sendiri salah. Karena kita tergiur dengan pemberian atau janji-janji manis dari calon-calon tersebut. Nah, jadi kata Imam Ghazali, bagi orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Malik dan dia menjadi Abdul Malik, maka ketika ada pemimpin, maka dia wajib untuk dipatuhi dan ditaati kepemimpinan orang tersebut. Lalu sifat seperti apa seorang raja atau seorang pemimpin yang harus kita taati dan yang mesti didukung? Ini. Karena kalau ada calon tadi umpama 5 calon nih, umpama siapa? Kita contohlah wali kota atau gubernur kan? Karena kita insyaallah 2024 akan pilkada, memilih gubernur, memilih wali kota untuk tingkatan daerah kita. Di atas kan jelas sudah DPR, RI, DPD, presiden kan. Nah, untuk wilayah kita, umpama wali kota untuk wilayah Pangkal Pinang atau gubernur untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita lihat calon-calon ini. Siapa di antara calon-calon itu yang mesti kita dukung? Siapa di antara calon-calon tersebut yang mesti kita pilih? Nah, ini kita harus cari dulu profil-profil mereka. Jangan sampai kita menyesal 5 tahun ketika dipimpin oleh mereka. Jadi kata Imam Ghazali, sifat seperti apa pemimpin atau raja yang harus kita taati dan yang harus kita dukung? Nah, sifat raja atau pemimpin tersebut adalah seperti yang tersirat dalam Asmaul Husna, yaitu raja yang sudah mendapatkan bagian dari 4 Asmaul Husna. Jadi orang yang sudah mengamalkan 4 nama Asmaul Allah, Asmaul Husna, nah itulah orang-orang yang mesti kita pilih, orang-orang yang mesti kita dukung. Nah, yang pertama, ciri-ciri pemimpin yang harus kita pilih, ciri-ciri pemimpin yang harus kita dukung, seseorang yang telah menjadi Abdullah, hamba Allah. Artinya orang yang sudah meyakini, mengimani, memahami makna nama Asmaul Husna. Yang pertama adalah Allah. Artinya ia tidak menoleh, tidak melihat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk. Makhluk itu tidak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Sekuat apapun hamba, sekuasa apapun hamba, sekaya apapun hamba, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita menjadi orang alim, kita jangan bangga dengan kealiman kita. Kita menjadi pembisnis yang sukses, jangan bangga karena kehebatan kita. Kita pintar, jangan bangga dengan kepintaran kita. Kenapa? Itu semua adalah fadl, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan. Itu semua hanya bersifat sementara kepada diri kita. Jangan sombong. Kita umpamanya pintar, cerdas, ketika kita sekolah ujian,
apa yang diujikan oleh guru kita, kita bisa menjawab, kita merasa hebat. Kenapa? Karena kita orang yang pintar. Nah itu sementara. Allah titip kepada diri kita. Kalau Allah ingin mencabut kepintaran itu, sebentar. Pernah dahulu ada seorang murid luar biasa pintarnya. Semua kitab-kitab dia hafal. Bahkan gurunya pun kalah dengan murid tersebut, saking pintarnya. Sehingga dia merasa sombong. Dia merasa sombong karena dia antara sekian ribu murid, dialah yang paling hebat. Nah, ketika dia dihinggapi oleh sifat sombong, maka dia tidak lagi merasa menjaga tata krama atau adab bahkan kepada guru dia sendiri. Nah, saking sombongnya dia memanggil gurunya dengan sebutan nama aslinya. Tidak lagi memanggil ustadz, tidak lagi memanggil guru, langsung dipanggil nama. Nah, ini saking sombongnya. Nah, suatu hari ini murid diundang oleh orang untuk mengisi pengajian, ceramah atau tausiah kan. Nah, karena dia sudah merasa hebat tadi, dia tidak pamit, tidak minta izin kepada gurunya. Pergi nyelonong itu saja, keluar dari pondok tanpa izin guru. Nah, ketika terjadi pengajian, maka gurunya menanyakan kepada kawan-kawannya, wahai murid-muridku, si fulan kemana? Karena tidak ada di majelis. Maka dijawab oleh kawan-kawannya bahwa si fulan sedang keluar karena diundang oleh orang lain untuk mengisi pengajian. Apa dijawab oleh gurunya? Si fulan boleh keluar, tapi ilmunya tetap tinggal di sini. Apa yang terjadi? Ini karena apa? Karena dia bangga dengan kepintarannya. Dia merasa itu adalah jasanya, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata gurunya, biarlah si fulan keluar tapi ilmunya tetap tinggal di sini. Nah, ketika sudah sampai waktu si fulan tadi mengisi acara, diawali dengan salam, tahmid, salawat dan sebagainya. Nah, ketika dia mau menyampaikan ilmunya, maka dia tidak bisa mengucap sekalimat pun. Sebabnya apa? Karena ilmunya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat jamaah yang mengundang itu menjadi heran, kenapa fulan ini tidak bisa berbicara. Sehingga apa? Yang tertinggal dari hafalannya cuma surah Fatihah. Al-Quran hafal, hadis banyak, kitab-kitab di luar kepala. Nah, tapi apa? Karena dia tidak menjaga adab, merasa sombong dengan kehebatannya, kepintarannya, nah, Allah cabut ilmunya, maka seluruh ilmu hafalannya hilang. Yang tertinggal cuma Fatihah, itu pun dia mengulang ludi hafalan Fatihah tersebut. Nah ini kenapa? Karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah meyakini dengan sifat atau nama yang pertama Allah, maka dia akan menjadi Abdullah. Nah, ketika dia menjadi Abdullah, dalam arti dia tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia takut dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba yang dhaif itu hendaklah selalu memohon, meminta kepada Allah agar selalu mendapat hidayah, selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Mohonlah kepada Allah, karena tanpa petunjuk kita tidak akan selamat. Tanpa petunjuk dari Allah kita tidak akan selamat. Nah, ini ciri pemimpin yang mesti kita dukung. Orang itu benar-benar Abdullah. Orang itu benar-benar hamba Allah. Dia tidak melihat ke kanan dan ke kiri kecuali hanya kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah, kata Imam Ghazali, modal pertama dan utama untuk seseorang yang ingin menjadi pemimpin atau penguasa. Dalam dirinya harus ada Abdullah. Dia merasa tidak punya apa-apa. Dia tidak merasa memiliki apa-apa kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, modal kalau kita ingin menjadi pemimpin, agar kepemimpinan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, ia harus menjadi Abdurrahman. Nama Allah yang kedua setelah Allah adalah Ar-Rahman. Nah, orang yang ingin menjadi pemimpin atau orang yang mesti kita dukung kepemimpinannya, dia harus menjadi Abdurrahman. Ia sangat kasih dan sangat sayang dan mengajak orang lain kepada jalan kebenaran dengan ajakan yang lemah lembut dan santun, atau santuy bahasa kita kan. Ini seorang pemimpin tuh, dia tidak boleh bersifat kasar, dia tidak boleh memaksa. Nah, jadi ada istilah dalam agama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tidak memandang takut kalau aku amar ma'ruf nahi mungkar nanti jabatan aku akan dicopot. Nah, ini nanti aku akan digantikan oleh orang lain. Nah, sehingga Pak timbul kekhawatiran dalam dirinya akan hilang jabatan yang sedang dia miliki. Nah, ini orang belum bersifat Abdurrahman. Kenapa? Karena dia masih ragu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai pemimpin, makanya Nabi kita mengatakan, apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaan. Dengan tangan kan? Nah, tangan itu kita kiaskan dengan kekuasaan. Ini yang lebih berhak adalah para pemimpin. Kalau kita rakyat jelata, dia mungkin. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuasaan. Benar? Nah, pemimpin di atas dengan coretan tanda tangannya itu bisa menghentikan nahi, bisa menghentikan kemungkaran. Cuma dengan tanda tangan, walaupun dia tidak berbicara, keluarkan mungkin apa namanya surat edaran kan, di tanda tangan, stempel. Nah, bahwa ini tidak boleh dibuka karena mengandung unsur maksiat umpama, atau bisa merugikan orang banyak, sehingga keluarlah peraturannya, perdanya, di tanda tangan. Nah, semua akan tunduk. Kenapa? Karena kekuasaan tadi, tangan tadi. Nah, ini pemimpin yang berhak. Kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, karena kita bukan pemimpin, maka rubahlah kemungkaran dengan lisan. Nah, ini siapa? Para ulama kan? Ada tokoh-tokoh agama. Nah, ketika mereka menyampaikan tausiah, memberikan kepada masyarakat, kepada rakyat, itu cara merubah kemungkarannya. Atau yang paling rendah itu biqolbi, dengan hati. Nah, ini bagi kita orang-orang rendahan, orang bawah. Kita dengan kekuasaan tangan tidak mampu, karena bukan kita tidak punya jabatan.
Dengan lisan kita bukan ahlinya, karena kita bukan ulama, bukan tokoh agama. Tapi dengan hati, setidak-tidaknya ada kebencian dalam hati kita ketika kita melihat kemungkaran. Wazalika adhaful iman. Rasulullah, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hanya Pak, jangan kita biarkan begitu saja apabila ada terjadi kemaksiatan. Jadi model yang kedua yang harus kita miliki atau yang harus kita lihat terhadap seorang pemimpin adalah orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Rahman sehingga dia menjadi Abdurrahman. Yang ketiga, ia harus menjadi Abdurrahim. Dapat bagian dari Ar-Rahim, ia mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia, bawahannya, dan juga orang-orang yang berada di dekatnya. Nah, di tiga nama inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin: Abdullah, Abdurrahman, dan Abdurrahim. Kalau ketiga-tiga ini ada pada diri seseorang yang mencalonkan diri jadi pemimpin, maka boleh bagi kita untuk memilih dan mendukung mereka. Insya Allah mereka selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, apabila orang itu sudah mendapatkan tiga sifat yang tersebut di atas, ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengasih dan penyayang terhadap rakyatnya, maka ia pantas menjadi pemimpin. Tetapi sebaliknya, apabila ia tidak bersifat dengan tiga sifat di atas tersebut, maka ia tidak pantas menjadi seorang pemimpin dan kita tidak boleh mendukung mereka. Seorang hamba yang ingin mendapatkan titel Abdul Malik, hamba raja, maka ia harus bisa mengendalikan kerajaannya, yaitu kerajaan pada dirinya, seperti yang kita jelaskan minggu tadi, yaitu sifat marah, ghadab, dan hawa nafsu. Nah ini, kalau ingin menjadi Abdullah, nah setidak-tidaknya dua ini harus dia kuasai: sifat marah dan mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Nah, kalau dia bisa mengendalikan dua ini, dia bisa mengamalkan nama Allah Al-Malik dan dia bisa mendapat titel atau predikat Abdul Malik. Nah, selain itu juga dia harus mampu memimpin rakyatnya, karena batang tubuh kita sebagai raja. Nah, rakyatnya siapa? Mata rakyat, mulut rakyat, telinga rakyat, tangan rakyat, perut rakyat, kemaluan, kaki, pokoknya seluruh anggota badan kita adalah rakyat, dan itu harus dapat kita kendalikan. Dan sampai seorang raja dijerumuskan oleh rakyatnya, maka ia berhak menjadi Abdul Malik. Nah, kalau dia mampu untuk menguasai dirinya, kalau dia mampu untuk mengendalikan kerajaan dirinya atau mengomandoi tentaranya, maka dia bisa atau mampu untuk menjadi Al-Malik. Itulah yang dituntut dalam pengamalan asma ini, dan yang harus dilatih, bagi orang yang hendak makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah, ulama ada menjelaskan orang yang membaca setiap hari nama Asmaul Husna, ya Allah, ya Malik, setiap hari ini, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Malik, dia banyak, cuma 64 kali. Berapa ya? 64. Ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Malik, setiap hari. Dia mampu sekali duduk boleh main kredit. Jangan cuma mobil be kredit, jangan cuma motor baik. Dia bisa, dia sanggup kita. Karena kita hamba ini banyak gangguannya, was-wasnya, bener. Kadang-kadang maaf,
Sholat saja, selesai sholat kadang-kadang kita sudah langsung berdiri berzikir deh, apalagi berdoa ya. Padahal nunggu itu paling lama berapa? Dilamakan 10 menit lah. Mulai kita sholat qomat sampai selesai berdoa berwirid paling lama 15 menit, benar ya? Janganlah lama lah. Apalagi kita baca wirid pendek, benar ya? Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali kan. Kemudian zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, doa. Dosa panjang doanya, cukup doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup. Doa lain dihafal. Yang hafal cuma doa sapu jagat, sudah cukup daripada dek berdoa. Benar deh. Orang yang tidak berdoa, kata ulama itu termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong, tidak mau mengangkatkan tangan berdoa, itu orang yang sombong. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah paling cinta, Allah paling suka kepada orang-orang yang banyak minta kepada Allah. Itu sifat Allah. Semakin banyak kita minta munajat kepada Allah, Allah semakin senang. Jadi kita baca 64 kali ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik. Kebetulan kita seorang pemimpin atau kita bekerja dalam satu kantor, agar jabatan kita tuh tetap apa bahasa kita tuh lenggang ya, lenggang tetap bisa dipertahankan, agar kita tidak dipecat orang, agar kita tidak didemo orang sebagai pemimpin, maka bacalah ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik. Berapa? 64 kali. Dia banyak kan enggak? Dia habis seputar tasbih kan? Tasbih kan 99 benar tak? Agak ada sisa. Agak ada sisanya. Ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik. Insya Allah apa yang kita pegang itu akan utuh untuk selamanya. Kita jadi pejabat, kita tidak dilengsarkan orang, kita tidak dimutasikan orang, kita sebagai pegawai, kita tidak di PHK orang, tidak dipecat orang, dengan mengamalkan ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik itu 64 kali setiap hari. Setiap hari. Boleh dibaca setelah subuh, boleh. Dibaca setelah zuhur, boleh. Pokoknya dalam 24 jam dibaca ya Allah ya Malik. Amalkan silakan yang punya pekerjaan agar tidak dipecat orang. Apalagi karena pandemi kemarin banyak yang di PHK benar. Jadi agar kita tetap bertahan, baca ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik 64 kali. Para jamaah rahimakumullah. Berhubungan dengan masalah jabatan atau kita sebagai pemimpin, dan itu merupakan amanah. Di apa yang Allah serahkan kepada kita itu semua adalah amanah. Dalam sebuah ayat Allah pernah berfirman, Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami, kata Allah, menyerahkan, memberikan amanah kepada langit. Pernah amanah itu Allah serahkan kepada langit. Wal ardi, bumi. Wal jibal, gunung. Fa'abaina, tapi mereka tidak mau menerima, enggan
untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Langit menolak, gunung menolak, bumi menolak. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kemudian yang mau menerima amanah tersebut itu adalah insan, manusia. Kenapa? Karena jahilnya manusia. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kenapa sebabnya langit, bumi, gunung itu tidak mau menerima amanah, karena mereka itu tidak merasakan lezatnya masuk ke surga. Itu sebabnya. Sedangkan manusia mau menerimanya karena zolimnya manusia, karena jahilnya manusia. Itu manusia nanti kita